Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Ketika berbicara tentang buah yang populer di kalangan masyarakat kita, terutama bagi mereka yang sudah pensiun, banyak orang langsung teringat pada buah kesemek. Rasanya yang manis lembut, mudah dikonsumsi, dan tampaknya sangat menyehatkan. Namun apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda makan setiap hari itu sedang membantu tubuh Anda atau justru sedang menyakiti tubuh secara diam-diam tanpa Anda sadari? Kenyataannya, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buah kesemek, tidak hanya bergantung pada buah kesemek itu sendiri, tetapi juga bergantung pada makanan apa yang Anda konsumsi bersamanya. Jika dipasangkan dengan benar, ini bisa membantu memperpanjang umur tanpa perlu bergantung pada obat-obatan. Namun jika salah, dampaknya terhadap sistem pencernaan atau tekanan darah bisa jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Terutama ketika memasuki usia 60 atau 70 tahun ke atas, tubuh merespons makanan tidak lagi sama seperti saat masih muda. Sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi berubah secara drastis, membuat efek samping dari kesalahan pola makan menjadi semakin nyata. Banyak orang hanya dengan memakan kesemek bersama makanan tertentu langsung merasa perut begah pusing padahal tidak tahu apa penyebabnya. Sebaliknya, banyak penelitian menemukan bahwa jika mengonsumsi kesemek bersama dengan beberapa jenis makanan yang tepat, hal itu akan membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kinerja sistem pencernaan, dan memperkuat kekebalan tubuh tanpa menggunakan obat. Banyak klinik lansia juga melaporkan hasil yang serupa. Dalam video ini saya akan mengajak Anda mengenal 3 makanan yang membantu meningkatkan khasiat kesemek menjadi obat alami, lengkap dengan 2 resep makanan sehat yang mudah dibuat di rumah. Dan yang paling penting, Anda akan mengetahui 3 kelompok makanan yang dilarang keras dimakan bersama kesemek karena berisiko menyebabkan penyumbatan usus atau tekanan darah rendah yang berbahaya. Apakah Anda yakin hari ini Anda sudah makan kesemek dengan cara yang benar? Atau hanya berpikir karena buah ini bagus, lalu dimakan setiap hari tanpa pertimbangan? Terkadang hanya 1 suapan kecil per hari bisa mengubah seluruh hidup Anda. Jangan di-skip ya, tonton sampai habis dan Anda akan mengerti. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar di bawah. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Makanan pertama yang sangat cocok dipasangkan dengan kesemek adalah yogurt. Banyak orang mungkin tidak terpikirkan, tetapi kenyataannya memasangkan kesemek dengan yogurt memiliki nilai yang sangat besar bagi kesehatan para lansia. Saat ini kesemek memiliki kandungan vitamin C dan serat yang tinggi. Begitu digabungkan dengan probiotik dalam yogurt ini, semakin membantu menyeimbangkan usus secara berlipat ganda. Ketika usus sehat, sistem kekebalan tubuh pun bekerja lebih baik, ditambah lagi membantu mengurangi gejala sembelit serta mengontrol kadar gula dan lemak dalam darah agar seimbang. Terutama bagi lansia usia 60,70 tahun yang sering menghadapi masalah sembelit kronis, memulai pagi hari dengan sedikit kesemek dan yogurt bisa membantu buang air besar secara alami tanpa perlu bergantung pada obat pencahar sama sekali. Kesemek memiliki rasa manis yang lembut, sedangkan yogurt memiliki rasa sedikit asam. Ketika keduanya digabungkan, justru membantu saling melengkapi rasa secara menakjubkan. Para lansia yang sering kehilangan nafsu makan biasanya bisa mengonsumsinya dengan mudah tanpa merasa terpaksa. Poin lain yang menarik adalah yogurt merupakan makanan yang biasanya sudah ada di kulkas, sedangkan kesemek adalah buah musiman. Menggabungkan 2 hal ini adalah perkara mudah dan bisa dilakukan setiap hari tanpa merasa repot. Yang penting adalah yogurt mengandung kalsium, sedangkan kesemek mengandung magnesium. Memiliki keduanya dalam proporsi yang tepat membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik, yang berdampak baik untuk mencegah osteoporosis, terutama pada wanita lanjut usia di mana kepadatan tulang sering menurun secara terus-menerus. Namun satu hal yang perlu diwaspadai adalah jangan mengonsumsi yogurt yang terlalu dingin dalam jumlah banyak saat cuaca dingin karena bisa membuat perut kembung atau terasa dingin di perut. Sebaiknya biarkan yogurt berada di suhu ruangan sebelum dikonsumsi atau hangatkan sebentar dengan microwave agar menjadi yogurt hangat ini sangat baik untuk mengurangi efek samping. Pilihlah jenis yogurt tanpa tambahan gula agar mendapatkan rasa manis alami dari kesemek
sehingga tidak menambah beban gula yang tidak perlu bagi tubuh. Lalu, bagaimana cara memulainya? Cara termudah adalah memotong kesemek menjadi potongan kecil, masukkan ke dalam yogurt plain di pagi hari, menjadi menu persimmon yogurt bowl yang lezat, mudah dibuat dan bisa dikonsumsi rutin setiap hari. Jika ingin menambah nilai gizinya lagi, Anda bisa menaburkan bubuk kedelai sangrai atau sedikit wijen tumbuk untuk menambah protein dan berbagai mineral lainnya. Baru-baru ini ada laporan dari Pusat Perawatan Lansia di daerah Malang bahwa menyajikan menu ini kepada para lansia 1,2 kali seminggu membantu sistem pencernaan menjadi lebih baik dan juga membuat para lansia memiliki nafsu makan yang meningkat. Ini bukanlah resep rahasia khusus, tetapi kuncinya ada pada membuatnya menjadi sederhana dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, serta niat memilih apa yang mudah dicerna tubuh dan meningkatkan kesehatan dalam jangka panjang. Sebelum mengakhiri bagian ini, saya punya pertanyaan singkat untuk Anda renungkan. Apakah sarapan Anda setiap hari memiliki kekuatan setara dengan obat? Jika belum yakin, cobalah mulai dari kesemek dengan yogurt dulu. Karena terkadang hanya satu mangkuk di pagi hari bisa membantu usus kuat, tekanan darah stabil, dan hati menjadi hangat sepanjang hari. Makanan selanjutnya yang sangat serasi dengan kesemek adalah kacang walnut. Anda mungkin pernah melihat walnut di supermarket atau toko makanan sehat dalam beberapa tahun terakhir, dan mungkin belum tahu bahwa di dalam kacang kecil ini padat dengan nilai gizi yang sangat cocok untuk lansia. Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah walnut merupakan sumber omega 3 nabati yang sangat baik, yang berperan membantu mengurangi peradangan, menyehatkan pembuluh darah, dan mungkin membantu memperlambat demensia. Banyak penelitian di dalam dan luar negeri menemukan bahwa orang usia 60,70 tahun yang mendapatkan asupan lemak baik secara teratur memiliki kecenderungan untuk mengontrol tekanan darah dengan lebih baik dan mengurangi risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Memasangkan kesemek dengan walnut ibarat menggabungkan kekuatan dua jenis nutrisi vitamin dari buah dan lemak baik dari kacang. Ketika digabungkan dalam jumlah yang pas, tubuh akan mendapatkan pemulihan dalam hal jantung, otak, dan sistem pencernaan secara bersamaan tanpa perlu bergantung pada obat atau suplemen mahal. Dari segi rasa, walnut memiliki sedikit rasa pahit dan aroma kacang yang khas. Ketika dimakan bersama kesemek yang manis lembut, rasanya akan menjadi gurih dan nikmat secara tak terduga. Lansia yang sering bosan makan atau indera pengecapnya berkurang biasanya sangat menikmati menu ini karena tidak bikin enek, tidak terlalu manis, dan asyik dikunyah. Hal yang menarik adalah walnut bisa ditemukan dengan mudah di toko makanan sehat atau memilih yang sudah dipanggang agar praktis. Kesemek sendiri adalah buah yang bisa ditemukan saat musimnya di daerah dataran tinggi Indonesia seperti Brastagi atau Batu. Menggabungkan kedua bahan ini bukanlah hal yang sulit dan bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Manfaat lainnya adalah walnut kaya akan kalsium, magnesium, dan serat. Ketika digabungkan dengan kesemek yang membantu sistem pencernaan, menu ini sangat cocok bagi lansia yang memiliki masalah sembelit atau ingin mengurangi lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Jika Anda ingin mencoba memulai dengan cara sederhana, cobalah potong kesemek dadu kecil-kecil, campur dengan walnut yang ditumbuk kasar, lalu aduk dengan tahu putih lembut atau masukkan ke dalam salad sayur. Anda akan mendapatkan menu yang lezat dan bernilai gizi tanpa membosankan. Atau, jika ingin lebih menggugah selera, cobalah masukkan ke dalam mangkok kecil, lalu siram sedikit madu, maka akan menjadi hidangan penutup sehat yang patut dicoba. Namun yang perlu diwaspadai adalah walnut memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Meskipun itu lemak baik, tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jumlah yang disarankan adalah sekitar 7,10 butir per hari. Jangan lebih dari ini karena bisa menyebabkan kelebihan kalori tanpa disadari. Menariknya, dalam sejarah masyarakat di daerah pegunungan kita, warga desa juga biasa menyimpan kacang-kacangan lokal dan buah kering sebagai persediaan di musim hujan atau dingin untuk sumber energi, sama seperti walnut dan kesemek di Jepang zaman Edo yang disimpan sebagai makanan pemulih tubuh di musim dingin. Semua ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi kearifan lokal yang diwariskan sejak lama dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri bab ini, saya ingin mengajak Anda bertanya pada diri sendiri, apakah di menu sarapan atau camilan Anda sudah ada walnut?
Jika belum, mungkin sudah saatnya kita mulai dari beberapa butir kecil yang mungkin bisa mengubah masa depan pembuluh darah, jantung, dan otak Anda menjadi lebih baik secara menakjubkan. Pasangan terakhir yang ingin saya rekomendasikan hari ini adalah kesemek dengan teh hijau. Terdengar biasa bukan? Tapi jika Anda tahu kekuatan pasangan ini ketika bekerja sama Anda, mungkin akan memandang kesemek dan teh hijau di cangkir itu dengan pandangan baru. Karena ini bukan sekedar camilan sore, melainkan perawatan tubuh dan jiwa yang lengkap dalam setiap suapan yang Anda rasakan. Teh hijau sudah lama menjadi minuman yang dikenal masyarakat kita, terutama di kalangan lansia yang gemar meminumnya untuk relaksasi. Namun hal yang mungkin belum banyak diketahui adalah daun teh hijau kaya akan antioksidan bernama catekin yang berperan dalam memperlambat degenerasi sel, mengurangi peradangan dalam tubuh, dan mencegah penyakit stroke atau pikun. Lebih dari itu, ada studi yang menunjukkan bahwa katekin dapat membantu meningkatkan fungsi sistem saraf dan mengurangi penumpukan plak di otak yang menjadi penyebab Alzheimer di usia tua. Di saat yang sama, kesemek memberikan vitamin C dan beta-karoten tingkat tinggi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan juga. Ketika dua hal ini digabungkan, minum teh hijau hangat bersama irisan tipis kesemek akan terjadi sinergi dalam mengurangi stres oksidatif dalam tubuh dari dalam. Ibarat perisai pelindung yang membuat tubuh tidak cepat rentah dan juga membantu pembuluh darah lebih elastis serta mengurangi risiko penyakit jantung dalam jangka panjang, terutama di usia 60 tahun ke atas di mana pembuluh darah dan metabolisme mulai berubah. Memilih makan kesemek dengan teh hijau setelah makan siang secara rutin bisa membantu memperlambat proses penuaan dan memperkuat tubuh secara alami tanpa perlu bergantung pada pil vitamin. Meskipun hanya rutinitas kecil, hasilnya bisa terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, teh hijau memiliki khasiat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga sangat cocok bagi orang yang memiliki kecenderungan diabetes atau kadar gula tinggi karena bisa membantu mengurangi risiko lonjakan gula dari kesemek tanpa harus berhenti makan manis sama sekali. Ini juga membantu mengontrol kadar insulin agar tidak naik turun drastis yang merupakan faktor penyebab kelelahan dan berat badan pada lansia. Tips meminumnya adalah sebaiknya minum teh hijau hangat setelah sarapan atau makan siang. Jangan minum saat perut kosong karena bisa menyebabkan iritasi lambung. Dan jika Anda khawatir soal kafein, bisa memilih teh hijau panggang seperti hojicha atau teh hijau kukus yang rendah kafein. Rasanya akan lebih lembut dan nyaman di perut. Sangat cocok bagi yang susah tidur atau memiliki tekanan darah tinggi. Meski terdengar seperti resep baru di banyak desa, di daerah pegunungan seperti di puncak atau dataran tinggi Dieng, ada kebiasaan serupa, yaitu setelah makan siang menyajikan buah-buahan lokal bersama teh hangat untuk membantu menyeimbangkan usus dan mencuci mulut. Ini adalah kearifan lokal yang menyimpan manfaat kesehatan secara halus dan juga menjadi momen bagi para orang tua untuk beristirahat, berbincang, dan berbahagia sembari menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah minum teh hijau dengan kesemek tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga membantu menyembuhkan batin. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi jendela pada sore hari, memegang cangkir teh yang harum mengunyah kesemek perlahan-lahan. Detik itu mungkin bukan sekadar makan, tapi adalah penyembuhan hati dari kesibukan sehari-hari, memberikan waktu bagi diri sendiri, berkomunikasi dengan tubuh bahwa aku masih peduli padamu. Dan sebelum mengakhiri bab ini, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Teh yang akan Anda minum hari ini, apakah hanya sekedar kebiasaan atau secangkir yang Anda pilih dengan niat untuk merawat tubuh? Jika iya, cukup tambahkan irisan tipis kesemek sebagai pendampingnya, itu mungkin bisa menjadi kekuatan diam yang menopang tubuh Anda dengan kokoh setiap hari. Bukan hanya untuk kesehatan hari ini, tetapi juga untuk otak dan jantung Anda di tahun-tahun mendatang. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik saya mengundang Anda untuk mengetik angka 3 di kolom komentar, atau boleh juga menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti
Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan, setiap penayangan membuat kami bertenaga untuk membuat video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lainnya. Mari kita berjalan bersama. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda mengenal resep makanan sehat yang menggunakan kesemek sebagai pemeran utamanya yang telah diwariskan turun-temurun, baik di rumah tangga maupun pusat perawatan lansia di Jepang. Resep-resep ini sederhana, tidak perlu alat khusus, dan yang terpenting dirancang agar tubuh mendapatkan nutrisi lengkap saat dikonsumsi. Ini adalah kearifan yang disisipkan dalam kehidupan sehari-hari dengan halus dan membantu lansia merawat diri dengan percaya diri tanpa bergantung pada suplemen mahal. Resep-resep ini bukan sekedar makanan, tapi pola hidup berkelanjutan dan bentuk kasih sayang pada diri sendiri di setiap suapan. Resep pertama adalah salad tahu kesemek dengan walnut. Ini gaya Jepang yang diadaptasi dari makanan lokal prefektur Yamagata dengan keunggulan pada rasa yang gurih dan nilai gizi. Cara membuatnya tidak rumit sama sekali. Gunakan setengah blok tahu putih, 2 sendok makan walnut, 1 buah kesemek matang, sedikit kecap asin soyu wijen putih tumbuk, dan sedikit madu atau gula cair sebagai pengganti mirin jika tidak ada. Langkah pertama, peras air dari tahu. Potong kesemek menjadi ukuran sekali lahap, sangrai walnut hingga harum lalu cincang kasar. Kemudian gunakan mangkuk untuk mencampur tahu, wijen, kecap asin, dan pemanis hingga menjadi saus kental, lalu masukkan kesemek dan walnut, aduk perlahan. Selesai. Hidangan ini sangat cocok untuk sarapan atau sebagai makanan pendamping saat makan siang karena mudah dicerna dan mengenyangkan lama. Penuh dengan protein nabati serat, lemak baik, dan vitamin C yang lengkap. Yang terpenting rasanya lembut, mudah dimakan meski di saat nafsu makan sedang menurun, dan juga menjadi makanan yang menopang tenaga lansia di hari yang terasa lelah. Lebih jauh lagi, tekstur walnut yang renyah kontras dengan kelembutan tahu dan kesegaran kesemek membantu merangsang saraf perasa dan membuat waktu makan menjadi lebih hidup. Resep berikutnya yang ingin saya rekomendasikan adalah salad kesemek dengan yogurt. Menu sarapan yang menjadi tren di kelompok perawatan lansia di wilayah Jakarta, terutama di Pusat Pemulihan di Jakarta Selatan, yang melaporkan bahwa lansia yang mengonsumsi resep ini secara rutin memiliki pencernaan yang lebih baik berat, badan stabil, dan lebih segar di pagi hari. Cara membuatnya sangat mudah, cukup potong 1,2 buah kesemek matang menjadi potongan sedang campur dengan 100 gram yogurt plain alami. Tambahkan daun mint cincang halus, dan sedikit madu ini akan menambah aroma segar. Jika ingin menambah nilai gizi, bisa menaburkan biji-bijian atau bubuk kedelai sangrai untuk menambah kerenyahan dan protein. Hal yang membuat resep ini istimewa adalah perpaduan antara rasa manis asam kesemek, kelembutan yogurt, dan tekstur topping yang membantu merangsang usus secara alami. Yogurt memiliki bakteri baik untuk usus, sementara serat dari kesemek membantu merangsang buang air besar dengan lembut, sangat cocok bagi mereka yang tidak ingin bergantung pada obat pencahar atau orang yang sering melewatkan sarapan. Selain itu juga membantu menyeimbangkan usus setelah periode makan tidak teratur yang sering ditemukan pada lansia Indonesia saat ini. Menu ini bukan hanya camilan pagi, tapi juga pemulihan sistem pencernaan yang lemah agar kembali kuat. Keunggulan lain dari dua menu ini adalah cocok bagi mereka yang memiliki masalah mengunyah. Tahu dan yogurt memiliki tekstur lembut, kesemek yang matang juga mudah dikunyah. Jika perlu bisa dicincang halus atau di blender hingga halus menjadi pasta. Baik gigi tidak lengkap atau baru pulih dari sakit bisa memakannya dengan nyaman dan tetap mendapatkan nutrisi lengkap meski tubuh sedang lemah dari biasanya. Merawat masalah mengunyah dan menelan dengan penuh perhatian seperti ini adalah kunci penting menjaga kesehatan jangka panjang yang sering diabaikan orang. Coba pikirkan, apakah sarapan setiap hari hanya sekedar menghabiskan makanan atau peluang untuk merawat diri dengan penyesuaian kecil seperti resep yang menggunakan kesemek yogurt, tahu, dan walnut. Anda bisa mengubah makanan biasa menjadi waktu penyembuhan bagi tubuh dan jiwa secara alami. Cocok untuk segala usia, terutama usia yang membutuhkan keseimbangan mendalam. Karena kesehatan yang baik hari ini adalah hadiah berharga yang Anda berikan untuk diri sendiri di masa depan.
Dan tidak ada yang lebih baik daripada memulai pagi hari dengan rasa ringan dan merasa bahwa diri sendiri telah merawat tubuh dengan cinta yang tulus. Sampai saat ini kita sudah melihat bagaimana kesemek bisa menjadi makanan penunjang kesehatan yang luar biasa. Namun hal penting yang sering diabaikan orang adalah kesemek sendiri memiliki beberapa larangan yang jika tidak hati-hati bisa menjadi bahaya tersembunyi tanpa disadari. Terutama di usia lanjut di mana sistem pencernaan mulai lebih rapuh. Kesalahan kecil dalam memasangkan makanan bisa menjadi penyebab rasa tidak nyaman yang tidak diketahui asalnya. Makanan pertama yang tidak boleh dimakan bersama kesemek adalah telur mentah. Meski terdengar sulit dipercaya, zat tanin dalam kesemek bisa mengikat protein dalam telur mentah dan berubah menjadi gumpalan keras di dalam lambung yang bisa menyebabkan rasa begah, nyeri ulu hati, atau bahkan mual kronis. Terutama jika dimakan saat perut kosong, dampaknya bisa lebih parah dari yang dikira. Ada laporan di berbagai klinik lansia bahwa gejala tidak nyaman ini terjadi lebih sering dari yang diperkirakan. Makanan berikutnya adalah kepiting. Di masyarakat kita sendiri juga ada kepercayaan sejak zaman dulu bahwa jangan makan kepiting dengan buah yang sepat, dan kesemek masuk dalam kategori itu. Karena baik kepiting maupun kesemek tergolong makanan yang bersifat dingin. Hal ini bisa membuat sistem pencernaan dalam tubuh menjadi terlalu dingin, terutama pada lansia yang memiliki gejala tangan dan kaki dingin atau orang yang pencernaannya lemah. Seringkali akan timbul gejala perut kembung, diare, atau kelelahan setelah mengonsumsi kombinasi ini. Meskipun keduanya makanan enak, tapi tidak cocok berada dalam satu waktu makan. Dan makanan terlarang ketiga adalah ubi jalar. Terdengar aneh bukan? Karena kesemek dan ubi jalar sama-sama makanan enak. Tapi seperti yang kita tahu, ubi jalar memiliki pati dan serat yang sangat tinggi, sementara kesemek memiliki tanin yang bisa bergabung dengan pati tersebut, lalu membentuk gumpalan keras mirip batu bezoar di usus pada beberapa kasus. Hal ini ditemukan pada orang yang kurang minum air atau sering sembelit, terutama pada kelompok lansia yang kerja ususnya melambat seiring usia. Risiko ini menjadi semakin tinggi. Meski di usia muda kita mungkin bisa memakan makanan ini bersamaan tanpa merasakan apa-apa, tapi ketika usia bertambah, tubuh merespons zat tertentu lebih lambat. Metabolisme tidak lagi sama. Walaupun makanan alami atau terlihat bermanfaat, jika tubuh tidak sempat mencerna atau salah memasangkan waktunya, hasilnya bisa berlawanan dengan niat. Oleh karena itu, saat makan kesemek, jangan lupa 3 hal ini. Jangan makan saat perut kosong, jangan makan terlalu banyak sekaligus, dan kunyah sampai halus sebelum menelan. Kesemek yang belum terlalu matang memiliki tanin lebih tinggi dari biasanya. Jadi harus ekstra hati-hati karena bisa menyebabkan sembelit kronis atau perut begah tanpa sebab yang jelas. Coba kembali bertanya pada diri sendiri. Sedikit setiap kali makan kesemek, kita sering memakannya bersama apa? Terkadang apa yang kita lakukan secara rutin tanpa berpikir bisa menjadi beban diam-diam bagi tubuh tanpa kita sadari. Meskipun barang bagus dari alam, jika dimakan di waktu yang salah atau pasangan yang salah bisa menjadi racun juga. Karena makanan bisa menjadi obat dan juga bisa menjadi racun di waktu yang sama. Memahami hal ini secara mendalam adalah salah satu kunci penting yang akan membantu kita terus berjalan dengan kuat di usia 60-70 tahun ke atas, tanpa bergantung pada obat, tanpa bergantung pada klinik. Cukup dengan mengenal tubuh sendiri lebih baik setiap hari. Kesemek bukan hanya buah yang manis, harum, dan enak dimakan, tetapi juga hadiah berharga dari alam. Dan ketika dipasangkan dengan cara yang benar, kesemek bisa menunjukkan kekuatan yang tak kalah dari obat yang bagus, terutama ketika dikonsumsi bersama yogurt, walnut, dan teh hijau. Ketiga hal ini membantu menyeimbangkan bakteri usus, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh, yang semuanya merupakan faktor penting agar sehat di usia senja. Namun di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan risiko yang timbul dari kesalahan pemasangan seperti telur mentah, kepiting atau ubi jalar, makanan yang terlihat tidak berbahaya tapi ternyata bisa bereaksi dengan zat tanin dalam kesemek hingga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Terutama pada lansia yang sistem pencernaannya lemah, kesalahan pasangan sedikit saja bisa menjadi penyebab perut begah sesak atau lemas tanpa disadari.
Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah yang Anda makan setiap hari itu benar-benar cocok untuk tubuh Anda? Karena seringkali kebiasaan lama yang kita lakukan tanpa berpikir mungkin menyembunyikan kesalahan kecil. Dan ketika usia bertambah, kesalahan kecil itu bisa menjadi dampak buruk yang besar jika kita tidak segera menyadarinya. Meskipun demikian, Anda tidak perlu mengubah segalanya seketika. Cukup mulai dari hal sederhana seperti menambahkan menu salad kesemek dengan yogurt ke dalam makan hari ini, lalu perlahan tambahkan walnut atau menyeruput teh hijau hangat setelah makan sesuai kebutuhan. Pilihan kecil seperti ini adalah hadiah yang Anda berikan untuk tubuh Anda sendiri dan akan menjadi fondasi kesehatan yang baik dalam jangka panjang. Karena kesehatan yang baik tidak datang dari keajaiban, tapi dari hal-hal kecil yang Anda lakukan berulang setiap hari. Dan jika dimulai dari hari ini, hal-hal itu akan menjadi perisai pelindung yang kuat di masa depan. Bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi untuk menjalani hidup dengan anggun dan berkualitas setiap hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe saluran nutrisi cerdas, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan bersama kami hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.